Ini adalah Mai di animasi Avatar The Last Airbender, dan ini adalah Mai di Avatar The Last Airbender live action. Dan bukan rahasia umum kalau beberapa orang itu kecewa sama bagaimana dia menjadi Mai di live action, karena beda banget sama Mai di kartun. Dan akhirnya banyak orang-orang membanjiri kolom Instagram dia dengan komentar yang kurang menyenangkan. Mungkin ketidaksetujuannya itu masih ringan, kayak dia bilang begini, "I'm sure you are a great person, but I'm sorry you are not a good fit for the role." Dan sampai komentarnya yang nyelekit kayak gini, "Recast Mai please, can have a circle who ate all of Iroh Snake play her." Dan gak sedikit juga komentar yang isinya pokoknya nyalahin dia, gara-gara dia pokoknya Avatar itu jadi jelek live actionnya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kalian ngerti gak sih bagaimana seseorang itu, bagaimana seorang aktor itu bisa mendapatkan peran di film, series, atau bahkan di project manapun? Apakah tahu-tahu dia kepilih gitu aja atau gimana? Apakah karena dia lucu gitu, imut gitu, terus jurinya bilang, udah dia aja lucu banget gitu, terus akhirnya dia dapat perannya gitu? Di video kali ini gue akan berbagi gimana sih sebenarnya perjalanan seorang aktor, aktris, atau pemain sandiwara itu bisa dapat proyekan. Namanya Thalia Tran, dan dia ini emang aktor, emang aktris. Ini gue sejujur bingung banget sama definisinya. Sebenarnya kita bilangnya artis apa aktor sih? Dulu gue pernah dapat definisi kalau misalnya artis itu buat cewek, aktor itu buat cowok. Tapi ada yang bilang artis itu buat seniman, aktor itu buat pemain film. Silakan ahli bahasa komen di bawah yang bener tuh yang mana. Tapi untuk kali ini gue akan bilang pokoknya aktor aja lah ya. Nah, gimana sih seorang aktor itu bisa dapat kerjaan? Apakah dia ikut audisi terus tahu-tahu kepilih, terus tahu-tahu dia langsung main? Atau karena dia yang paling bisa lempar pisau kayak Mai di Avatar The Last Airbender sehingga dia yang kepilih? Atau gimana sih? Ketidaktahuan banyak orang tuh kayak langsung menganggap kalau dia itu tuh si Thalia Tran tuh ya pokoknya kepilih aja gitu. Kayak main orang dalam lah, kayak nyuap lah, kayak gimana kah, main belakang kah, atau lain-lain, atau diferensiasi kah, atau bisa ada representasi lah. Nah, sebelum itu yuk kita pelajarin bareng-barang, kita diskusi bareng-barang dulu. Gimana sih mereka tuh bisa dapat film? Bagaimana sih mereka bisa dapat peran? Disclaimer, gue memang nggak yang menjadi seorang casting director gitu. Gue nggak pernah nge-cast orang atau gimana gitu. Tapi gue pernah ikut project film, gue pernah ikut di balik layarnya, gue juga pernah di depan layarnya, gue juga pernah merhatiin proses casting, jadi gue punya pengalaman di bidang tersebut. Walaupun bukan menjadi major experience gue, kayak gue kerja di situ mulu sehingga gue tahu selak-beluknya sampai celah-celahnya. No, tapi setidaknya gue mau bagi experience gue ini ke kalian. Dan kalau misalnya kalian anak perfilman, anak layar lebar, kru-kru, misalnya mau koreksi gue, silakan banget di kolom komentar di bawah. Gimana artis dapat peran? Jawabannya adalah casting. Iya, casting. Lu pada juga pasti tahu casting. Tapi proses casting tuh gimana? Kenapa sampai kok bisa orang itu dapat peran? Apakah tinggal audisi terus pasti dapat peran? Kasarnya begitu. Tapi proses pertamanya nggak begitu. Pertama-tama itu adalah tim syutingnya tuh udah ada ya. Jadi udah ada yang mau bikin filmnya, entah studio, entah perusahaan, entah production house, entah company atau brand mana, atau mungkin agency dan lain-lain. Intinya ada tim syuting yang udah lumayan jadi. Mungkin belum lengkap tapi udah lumayan jadi. Nah, dari tim itu akan ada sebuah skrip. Nah, di skrip ini kasih tahu tuh ini film tentang apa, atau ini series tentang apa, ini film bioskop tentang apa, dan butuh peran ini. Nah, dari sini si produser akan kayak semacam bikin sebuah list gitu. Orang seperti apa, karakter seperti apa, orang yang bertubuh apa, bahkan dari ras apa, berbahasa apa, atau punya kemampuan apa. Itu di list tuh sama produser, dikasih ke orang yang namanya casting director. Nah, si casting director inilah pintu masuk pertama lu. Apakah dia akan memilih lu? Apakah dia akan membolehkan lu masuk? Walaupun ya ada juga gitu di special case tuh sutradara langsung atau produser langsung gitu. Tapi biasanya normalnya ke casting director dulu. Nah, akan dimulailah perjalanan casting director nyari orang nih. Nah, biasanya ada banyak cara ya. Paling umum tapi udah paling jarang digunain adalah casting umum. Dikasih tahu sebesar-besarnya, selebar-lebarnya pembukaan casting untuk siapa. Dulu tuh banyak kalau kalian tahu. Bahkan di mading sekolah gue tuh ada casting nih buat pemeran ini, pemeran itu gitu loh. Tapi kalau gue lihat sih sekarang kayaknya udah nggak terlalu dilempar ke publik ya. Biasanya langsung dikasih ke agent-agent, ke manajemen talent yang emang udah saling kenal, udah jalin relasi, udah pernah ada di project sebelumnya, biar cepet, biar udah tahu gitu. Nah, apakah langsung casting? Kagak langsung casting. Nah, biasanya itu agent-agent itu ngirimin semacam portofolio atau CV gitu. Biasanya disebut demo kalau di film. Jadi, gua ada nih talent-talent ini nih, pernah main ini nih, sesuai sama karakter yang lu butuhkan. Dikasih tuh biodata lengkapnya, terus ada istilahnya headshot, foto-fotonya. Itu loh yang foto begini, terus foto begini gitu. Diliatin kayak gimana sih bentuknya, rupanya, sejarahnya udah bekerja buat mana aja, udah main film iklan atau musik video mana, atau bahkan film bioskop mana. Nah, dari situ biasanya baru tuh screening atau dilihat tuh sama tim casting director tuh. Secara gambar, secara video, pokoknya by data yang mereka punya. Jadi lu nggak langsung casting, lu dikirim dulu tuh data lu di-approve dulu tuh. Nah, biasanya kalau misalnya udah di-approve, baru tuh dikabarin lagi dari creative director ke agentnya, kita oke nih atau kita nggak oke. Nah, yang oke ini biasanya ada beberapa tahap lagi lah, beda tiap produksi. Tapi
Intinya biasanya ada yang disuruh video casting sendiri, kayak ngirim video dong, bisa gini nggak, atau suruh baca line dong, coba dong baca skrip ini gitu dan lain-lain. Jadi bahkan casting director sama aktor tuh sama tim tuh belum ketemuan, sampai akhirnya biasanya masuk ke tahap casting langsung. Jadi si casting directornya tuh datang di sebuah tempat, terus sama timnya berusaha nilai kayak juri gitu loh, kayak lu kalau pernah nonton Indonesian Idol gitu, yang suruh orang nyanyi terus direkam sama jurinya terus dinilai gitu. Ini juga jadi kayak dia bisa secara langsung memberikan instruksi gitu, kayak dia ngeliat ada potensi apa nih, ini cocok nggak sama gambaran produser nih mau bikin apa nih. Kadang produsernya juga datang, kadang scriptwriternya juga datang, tapi biasanya udah bagi tugas. Biasanya ini pokoknya kuasanya casting director nih pada saat casting langsung. Nanti itu hasil castingan dilempar lagi tuh ke produser, ke director, ke tim scriptwriter dan lain-lain lah, orang-orang yang bakal bikin film. Intinya ini pilihan-pilihan casting director nih, director ada tambahan nggak, nih produser ada tambahan nggak, atau ada komentar nggak dan lain-lainnya. Ada juga sih yang biasanya dari casting director udah langsung aja gitu, karena si produser sama director udah percaya sama casting directornya, atau nih casting director emang udah kerjaannya lah, jadi kayak ya udah gitu, harusnya bagus gitu yang dipilih dia. Udah oke casting director, udah oke semua tim, akhirnya deal-dealan. Oke, lu terpilih, lu mau nggak main bla 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 dengan kontrak bla 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 dengan duit bla 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 bla. Nah dari situ mesti approve dulu tuh agent, talent dan lain-lainnya, sepakat sama harga dan kontraknya, baru main. Poin gue nyeritain ini adalah ya nggak segampang itu menjadi seorang aktor, aktris yang terpilih untuk memerankan sebuah peran. Dan nggak salah seseorang juga gitu memerankan sesuatu yang mungkin nggak cocok sama apa yang penonton harapkan, karena sudah ada original source-nya gitu, ada source aslinya. Ada proses panjang di belakangnya dengan berbagai macam penilaian, pertimbangan, dan pengukuran dan lain-lainnya lah, diskusi atau bahkan sampai debat antar tim dan lain-lainnya. Jadi not that easy. Dan kalau misalnya dalam contoh kasus ini si Thalia Tran itu nggak cocok meranin Mei dan lu marah-marah ke IG dia, nothing gonna change. Ya kayak menurut gue salah sasaran aja. Di sini kalau terlihat kayak gue ngebelain atau gimana, sebenarnya nggak juga. Tentu gue ngebelain dia untuk terhindar dari komen-komen kasar kalian gitu. Tapi kalau kalian pikir gue merasa dia cocok meranin Mei, tentu tidak. Gue juga setuju kok sama kalian kalau dia nggak cocok meranin Mei nggak kayak gitu dan lain-lain. Tapi gue nggak sumpah serapah di komentar IG dia, karena gue tahu dia itu nggak tiba-tiba bilang, Mas, halo, saya dong yang jadi Mei, saya tahu cara lempar pisau gitu, saya juga nonton Avatar The Last Airbender 8 kali gitu. That's not how aktor, aktris dapat peran. There is a long process, dan udah jelas sudah seharusnya lu bukan nanya dia gitu, kenapa lu yang mainin Mei gitu. Ya lu tanya sama casting directornya, kenapa lu pilih dia jadi Mei. Bahkan kalau kalian tahu, aktor, pemeran, atau pemain sandiwara itu jarang bisa milih mau main apa. Gue mau jadi Aang, gue mau jadi Zuko. No. Lu lupa Loki, Tom Hiddleston itu di casting buat jadi Thor. Endingnya yang jadi Loki dia. Padahal castingnya dia buat jadi Thor. Lu nggak bisa milih. Ini nggak kayak lu main Tekken atau Street Fighter lu milih karakter. No, there is a whole bunch of process di belakang layar. And I really like to share this with you biar jadi consideration lu lah sebelum lu kayak merasa, wah kenapa dia bisa jadi pemainnya, kenapa ini segala macem. Not that easy, not that simple. Pretty sure ribet banget dan kompleks banget kalau nggak ada aneh-anehannya. Ya itu aja sih dari gue. Gue nggak bisa maksa kalian, nggak bisa ngatur kalian. Walaupun gue terkenal tukang ngatur selera humor orang ya dulu, untuk tidak berlaku barbar di kolom komentar IG orang. But I think ya itu tetap salah sasaran aja sih. Dan congratulations Avatar dapat season 2, season 3 ya. Semoga tough-nya tough please. Ini I think the most hard karakter ya. Karakter yang paling unik selain Iroh ya. Ini adalah karakter yang paling gue suka. Dengan gayanya ya, lu bisa dapetin orang in real life kayak Tough tuh susah banget loh. Literally bocil FF ya, bocil rusuh, bocil kematian, tapi literally bring you death. Sumpah menurut gue orang yang akan jadi Tough di season berikutnya adalah orang yang akan memikul beban yang sungguh-sungguh berat. Good luck dan semoga cocok dan sesuai. Oh ya sekali lagi, gue bisa aja keliru, gue bisa aja salah, gue bisa aja lu pengetahuan tentang film udah kuno banget ini yang sebenarnya gitu. Dan mungkin kalian lebih tahu, kalian kuliah perfilman atau bekerja di dunia perfilman, please banget koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Dan Thalia Tan. Dan gimana komentar kalian mengenai orang-orang yang ngamuk di kolom komentar aktor kalau aktor itu nggak cocok? Buat gue kayak, why? Sebenarnya ada komentar-komentar dari Indonesia sih, tapi males gue masukin kayak, lu lihatnya sendiri dah. Kalau kalian suka sama konten gue dan kalian mau support gue, ini gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah. Dan demikian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Kalian tahu nggak sih kalau ada fan teori yang bilang kalau Mai itu endingnya nggak sama Zuko, walaupun di Korra akhirnya Zuko udah menikah dan punya anak, tapi katanya that's not Mei. Waduh.